I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilfa Safriani dengan NIM 22006017. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Untuk pertama kalinya, saya akan menjelaskan definisi dari wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Menurut Bugin tahun 2007, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian di mana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengkonstruksi mengenai seseorang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak, yakni pewawancara atau interviewer dengan orang yang diwawancara atau interview. Kemudian selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tujuan wawancara. Menurut Zainal 2010, tujuan wawancara adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Kemudian saya juga akan menjelaskan jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara bebas. Wawancara bebas adalah jenis kegiatan wawancara yang dipertanyakan tidak disusun terlebih dahulu. Pertanyaan akan muncul sesuai dengan suasana saat proses wawancara. Jenis wawancara ini terkadang juga disebut dengan wawancara tidak terstruktur. Contoh seperti wawancara yang dilakukan dengan artis. Kemudian yang kedua ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang mana pertanyaannya telah disiapkan sebelumnya. Jenis wawancara ini disebut juga dengan wawancara berstruktur. Contoh wawancara terpimpin seperti wawancara yang dilakukan pembawa berita di televisi kepada narasumber. Yang ketiga ada wawancara individual. Wawancara yang dilakukan oleh seseorang wawancara kepada narasumber tunggal. Contohnya yaitu wawancara yang dilakukan wartawan pada pejabat tertentu. Kemudian yang keempat ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sejumlah responden. Contohnya yaitu wawancara yang dilakukan wartawan pada sejumlah pemimpin usaha yang melakukan konversi pers untuk publisitas, dan wawancara yang dilakukan sejumlah wartawan pada seorang artis. Kemudian yang kelima ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan jenis wawancara yang memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau jawabannya yang tidak terlihat. Pertanyaan biasanya akan menghendaki penjelasan serta pendapat dari narasumber yang diwawancarai. Kemudian yang terakhir ada wawancara tertutup. Merupakan wawancara yang memiliki pertanyaan terbatas dan biasanya wawancara ini telah disiapkan lembar pertanyaan atau kuesioner dengan jawaban yang telah disiapkan untuk dipilih seperti setuju, tidak setuju, iya, tidak, baik, dan tidak baik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan wawancara. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan wawancara terlebih dahulu. Yang pertama, ada wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, ada wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, ada wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Yang keempat, data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Yang terakhir, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Kemudian selanjutnya saya juga akan menjelaskan kelemahan wawancara sebagai alat penilaian. Yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi
oleh kesediaan kemampuan individu yang diwawancarai. Kemudian yang kedua, ada kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, ada wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Yang keempat dan yang terakhir, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Kemudian saya juga akan menjelaskan bentuk pedoman wawancara. Dalam penelitian, wawancara sangat membantu untuk mengetahui latar belakang pengalaman partisipasi penelitian. Pewawancara dapat mencari informasi yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Wawancara dapat bermanfaat sebagai tindak lanjut dari penyelidik tertentu. Misalnya untuk memeriksa tanggapan mereka. Sebelum Anda memulai merencana pertanyaan dan proses wawancara, gunakan informasi dari wawancara untuk mengklarifikasi sendiri masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan. Ini akan membantu fokus pada tujuan dari setiap pertanyaan. Kemudian saya juga akan menjelaskan penyusunan pedoman wawancara. Menurut Edi tahun 2019, adapun tahap langkah yang dapat dilakukan melakukan wawancara, yaitu yang pertama, merumuskan suatu tujuan dari dilakukannya wawancara. Yang kedua, merumuskan rancangan kegiatan, apa yang akan dilakukan dan aspek dalam menilainya. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, melakukan penyusunan pedoman wawancara yang digunakan nantinya dalam kegiatan wawancara. Dan yang terakhir, menyediakan lembaran penilaian. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang analisis dan interpretasi hasil wawancara. Menurut Sugiono tahun 2009, langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu yang pertama, data reduction atau reduksi data. Sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, dan penyederhanaan pengabsaran informasi. Data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada data display atau penyajian data. Mengumpulkan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data teknik penelitian, analisis dan interpretasi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pitagram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi sehingga akan semakin mudah dipahami. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu conclusion drawing atau verification atau simpulan dan verifikasi. Penelitian membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know